Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tanpa terasa kita telah tiba pada akhir pekan hari ini, dan ini adalah minggu terakhir di bulan September ini. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita berakhir pekan bersama-sama dengan keluarga, kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat 7 yang menjadi ayat harian pada saat ini. Demikian bunyinya: dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Mazmur 25 ayat 7. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seorang tokoh reformator yang sangat terkenal bernama Martin Luther, ketika hendak memulai gerakan reformasi gereja pada zamannya, dia mengawali dengan berpuasa di kamarnya. Menurut catatannya, pada masa puasa tersebut, ketika dia ingin menyerahkan seluruh pergumulannya pada Tuhan dan dengan tekun mengikut Tuhan, tiba-tiba iblis datang menulis seluruh daftar dosa masa mudanya pada daftar dosa pada masa lalunya. Luther berkata, semua daftar itu benar, itu dosaku. Tetapi dia berkata dengan tegas, pergilah wahai iblis, sebab dosa-dosaku yang banyak itu, dosa-dosaku yang besar itu tidak lebih besar dari kasih setia Tuhan yang telah kuterima dalam hidupku. Hal seperti inilah sebetulnya yang kita temukan dalam nats, dalam Mazmur ini, secara khusus dalam diri Daud. Doa ini merupakan kesadaran pemazmur akan dosanya. Sebab Daud selalu diikuti dosa masa lalunya, sehingga dia merasa sulit menerima rahmat Tuhan. Tetapi ketika dia sadar akan kasih setia Tuhan yang besar, dia menjadi lebih ringan, lebih segar, lebih plong, lebih bebas, dan lebih mudah seperti burung Raja Wali dalam memasuki persoalan baru. Seandainya jika Daud terus-menerus menyesali diri karena sudah membunuh Uria dan berzinah dengan Betseba, ia tidak akan menjadi raja yang diperkenankan oleh Tuhan. Tapi ia sadar dosa yang dilakukannya membuat Tuhan murka dan mendatangkan banyak masalah, bahkan hukuman. Dan ia sadar itu tanggung jawabnya. Karenanya ia menerima konsekuensi dosa yang dilakukannya. Daud mengakui dosanya dan memohon agar Tuhan mengampuninya dan tidak mengingat-ingat lagi pelanggarannya, dan kiranya Tuhan mengingat segala kasih setianya. Saudara-saudara, memang Tuhan tidak menginginkan kita berbuat dosa, tetapi Tuhan menginginkan kita, kalau melakukan dosa, berubah, bertobat, memohon pengampunan, menyesal dan memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa kita. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Namun jauh lebih berguna kalau kita menindaklanjuti penyesalan dengan tidak lagi mengulang-ulang perbuatan yang sama. Karenanya, jadikan kesalahan atau dosa pada masa lalu sebagai pembelajaran, agar kita sekarang dan nanti tidak jatuh kepada hal yang sama, tapi kita justru belajar dari masa lalu sehingga mengerjakan hal-hal yang berguna dan berdampak positif ke depannya. Tuhan menginginkan kita berubah, Tuhan menginginkan kita bertobat, dan ketika kita bertobat, pintu anugerah dan kasih setia Tuhan terbuka lebar. Karenanya jangan tunggu sampai besok,
Mari bertobat sejak saat ini, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kiranya Engkau menguatkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kami pernah berbuat dosa, Engkau mengampuninya, dan kami belajar dari situ sehingga kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mampukan seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah sepanjang hari ini Engkau bersama-sama dengan kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati pekerjaan Bapak Ibu dimanapun berada. Tuhan memampukan, dan biarlah kita senantiasa mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita.